Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali lagi kita bisa berkumpul guna melakukan satu amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu, mengkaji firman Allah Azza wa Jalla, mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang kita kaji adalah kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan ini kita akan membaca bab yang ke-24, yaitu babu ma jaa fi sihir, bab berkaitan tentang sihir. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah berfirman, ini adalah bagian dari ayat yang cukup panjang. Allah berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya siapa yang membelinya, yaitu siapa yang menggunakan sihir, maka dia di akhirat tidaklah mendapatkan keberuntungan. Wa qauluhu, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan al-jibt dan at-taghut. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, al-jibtu, yang dimaksud al-jibt adalah as-sihr, wat taghut, dan yang dimaksud dengan at-taghut adalah asy-syaitan. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, dan Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, at-tawaghitu kuhanun, taghut-taghut itu dukun. Kana yanzilu alaihimu syaitan, yang mana syaitan datang menemui mereka. Fi kulli hayyin wahidun, di setiap kabilah, di setiap kampung ada satu dukun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, jauhilah kalian 7 perkara yang merusak. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa 7 perkara itu? Apa 7 hal itu? Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyirku billah, mempersekutukan Allah.
wasihru, dan sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, serta membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan kebenaran, wa aklur riba, dan memakan riba, wa aklu malil yatimi, dan memakan hartanya anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan meninggalkan kancah peperangan di saat perang berkecambuk, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, dan menuduh wanita-wanita mukminah yang suci, yang menjaga kesucian mereka, menjaga diri mereka, dituduh melakukan perbuatan zina. Wa an Jundub radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Jundub semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, marfu'an secara marfu', haddus sahiri darbatun bisayfi, hukuman bagi penyihir itu dipukul dengan apa namanya, pedang alias dipenggal. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abdah qal, dan dalam sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah qal, beliau berkata, kataba Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anuqtulu kulla sahirin wa sahira. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu telah membuat ketetapan agar penyihir laki-laki dan penyihir perempuan semuanya dibunuh. Qal, maka Bajalah mengatakan, faqatalna thalasa sawahir, maka kita membunuh 3 penyihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sahih dari Hafsah semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Hafsah pernah memerintah untuk membunuh budak perempuan yang melakukan perbuatan sihir. Faqutilat, maka budak itu pun dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundub, dan yang demikian itu sahih pula dari Jundub. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dari 3 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan masalah sihir. Apa itu sihir? Ya. Sihir secara bahasa berarti ibaratun amma khufiya wa latufa sababuhu. Satu ibarat, istilah untuk menerangkan sesuatu yang tersembunyi, ya, yang halus sebabnya. Aisara sababu dzalika syai' la yaqa'u bidhur, yaitu sesuatu menjadi sebab namun dia tidak nampak. Ini secara bahasa, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tertutup, ya, secara bahasa namanya sihir. Makanya kalau makan sebelum adzan subuh disebut apa? Sahur. Ya. Hurufnya itu loh sama kan? Sin, ha, ro. Ya. Kenapa? Ya karena pada waktu itu kalau orang makan tidak kelihatan, khufiyah, gitu, tersembunyi. Ya. Ini pada zaman dahulu, kalau zaman sekarang ya enggak. Ya. Tapi yang jelas secara bahasa, sihir itu adalah tersembunyi. Adapun secara istilah sihir adalah ruqah au azaim au aqdun yunfathu fiha. Dia itu ada ru'yah atau jimat atau buhul yang ditiup. Ya.
Dan hakikatnya sihir itu adalah istikhdamun lisyayatin fit ta'thir. Menggunakan bantuan syaitan untuk memberikan pengaruh. Karena enggak mungkin ya benang diikat kemudian ditiup, tiba-tiba si fulan sakit. Nah, apa hubungannya? Enggak ada mula masah, enggak ada apa? Sentuhan, enggak ada apa? Gesekan. Kok bisa-bisa si fulan sakit gara-gara apa? Buhul. Baik tali ataupun boneka. Nah, kenapa bisa yata'athar, bisa berpengaruh buhul itu? Karena ada syaitan yang membantu hal ini. Kenapa mu'allif rahimahullah ta'ala menyisipkan bab sihir dalam kitab Tauhid? Ya. Kenapa? Dikarenakan min jihatin anna sihra naw'un minasyirki. Dikarenakan sihir ini bagian dari kesyirikan. Karena terdapat satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i ya, dengan sanad yang dhaif, ya sanadnya dhaif. Ya, man sahara faqad asyraka. Siapa yang berbuat sihir, melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Wa dzalika li'annahu la yumkinu an yashura illa bitaqarrubi ila syayatin. Karena orang yang melakukan perbuatan sihir tidak akan mungkin bisa melakukan sihir, tidak akan mungkin bisa mempraktekkan sihir, melainkan mereka pasti melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada syaitan. Melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Ya. Syaitan memberi syarat akan membantu dia di dalam melancarkan sihirnya. Syaratnya agar kufur, menginjak Al-Quran misalnya, meletakkan Al-Quran di tempat yang najis sengaja. Ya. Di Arab Saudi ada seorang tukang sihir ya. Dia dikenal ahli masjid, sholat. Ya. Tapi dia mengaku kalau dia sholat tidak dalam keadaan tuhur, tidak dalam keadaan toharo, sengaja sholat dalam keadaan najis. Bukan lupa lah ya, bukan lupa, menyengaja. Ini adalah bentuk istiza fid din. Ya. Bentuk apa? Merendahkan agama, mempermainkan agama, dan ini adalah nau minal kufur. Ya. Ya kelihatannya aja, rajin sholat ya di shaf pertama. Ternyata dia sebagai seorang penyihir, dia melakukan sholat tujuannya bukan untuk apa? Tadzallul baina yadayillah. Tidak bertujuan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Justru dia melakukan sholat tujuannya untuk apa? Merendahkan sholat tadi. Ya. Sholat yang seharusnya dikerjakan dalam keadaan tohara, suci, ternyata dia kerjakan dalam keadaan membawa najis. Bukan lupa, tapi sengaja. Ya. Nah ini adalah bentuk apa? Bentuk mendekatkan diri kepada syaitan. Fahum la yakhdumunahu illa idza taqarraba lahum. Maka syaitan tidak akan mungkin membantu para tukang sihir kecuali tukang sihir tersebut mendekatkan diri kepada mereka, yaitu syaitan. Wa hadza syirkun, dan ini adalah bentuk kesyirikan. Kemudian ahlul ilmi ya, menerangkan bahwasanya sihir itu ada dua. Ya, meskipun yang pertama ya, jenis yang pertama adalah benar-benar sihir, dan jenis yang kedua itu bisa dikatakan bukanlah sihir. Apa jenis yang pertama itu? Yaitu aqdun wa ruqa wa talasim.
yaitu sihir dengan menggunakan ikatan, ru'ya, jambi-jambi, wa talasim, dan juga benang-benang. Wa huwa ma yakunu biwasitati syayatin, dan sihir jenis ini bisa berefek dengan bantuan syaitan. Hada syirik. Inilah yang masuk dalam bab atau masuk dalam derajat syirik. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan adwiyatun wa aqaqir tu'athiru ala badanil mashhur wa aqlihi wa iradatihi. Ya, mempengaruhi orang dengan menggunakan obat-obatan. Adwiyah, obat-obatan. Aqaqir itu juga sejenis kapsul, ya, yang memberikan pengaruh kepada akal orang yang mengkonsumsinya. Ya. Bisa masuk di dalamnya narkoba. Ya. Nah, ini sihir yang kedua. Namun sihir yang kedua ini dikatakan oleh mu'alliq, oleh syarih, anna hadza laisa bisihrin. Ya. Memberi pengaruh orang dengan menggunakan obat-obatan itu bukan sihir. Wa in sumiya sihran fa'ala sabilil majazi. Ya. Jika hal demikian dinamai sihir, maka itu hanya sekedar majaz saja. Ya. Karena memang apa? Obat-obat tertentu memberi pengaruh, dan pengaruhnya itu bukan khufiyah, tidak tersembunyi, nyata. Ya. Minum obat jenis A itu nanti dia punya daya khoyal, ya, menghayal. Ya. Kabel yang ada di depan dikira ular. Ya. Itu loh. Kambing dikira onta, misalnya, gara-gara mengonsumsi obat tertentu. Nah, ini bukan sihir. Ya. Karena ada apa? Mulamasah, ya, efek yang bersentuhan. Tapi kalau yang pertama tadi menggunakan jambi-jambi, menggunakan khuyut, benang, menggunakan yakni buhul-buhul, ya. Ini enggak ada sebab yang mulamasah, enggak ada sebab yang bersentuhan, ya, tersembunyi sebabnya, dan bisa memberi pengaruh karena ada bantuan dari syaitan. Jelas di sini? Ya. Ini jenis sihir. Ya. Kemudian apa hukum orang yang melakukan praktek sihir? Ya. Ya. Ini praktek sihir kadang dilakukan oleh sebagian pemuda. Ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Ya, ini bahasa Arab anak muda. Sihir ini, sihir, ya, nama sihir mahabbah. Ya. Ya. Sihir yang menjadikan orang awalnya tidak tertarik, tidak senang, menjadi tertarik dan menjadi senang. Ini namanya sihirul mahabbah. Kalau bahasa kita pelet, ya. Bukan pelet makan ikan, pelet, ya. Ini sihir, dan sihir yang jenis ini banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal agama, tidak tahu kesyirikan, tidak tahu kekufuran. Ya. Ya. Nah, ma hukmus sahir, apa hukum orang yang melakukan sihir? Al-muqarrar inda aktsaril ulama, ya, yang ketetapan menurut kebanyakan para ulama, an-sahira kafirun, bahwasanya orang yang melakukan praktek sihir dia telah kufur, telah kafir. Ya. Bi adillatin katsirah, berdasarkan dalil-dalil yang cukup banyak. Saqal musannifu ba'daha, yang sebagiannya telah disebutkan oleh al-musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil itu adalah firman Allah Ta'ala, walaqad alimu
laman ishtarahu ma lahu fil akhirah al-ayah. Dan sungguh mereka telah tahu siapa yang membelinya, yang mempraktekannya, yaitu sihir, maka di akhirat kelak dia tidak akan beruntung. Annallaha qala, makna al-ayat annallaha qala fi man ishtara as-sihra ay ta'allamahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang orang yang membeli sihir, yaitu orang yang belajar sihir. Wastabdala sihra an mutaba'ati rasul, dan mengganti ittiba'ur rasul, mengikuti rasul dengan perbuatan sihir. Annahu laisa lahu fil akhirati min nasibin. Ya, annahu laisa lahu fil akhirati min nasibin. Kelak di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Ya. Wa kullu man la nasiba lahu fil akhirati fa amaluhu batilun habitun. Dan siapa yang kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian sedikit pun, maka itu artinya segala amal perbuatannya telah batal dan telah terhapus. Ya. Dan di antara dalil yang lain yang menerangkan bahwasannya para pelaku sihir adalah kafir. Ya, ini kita nggak boleh anti ya dengan lafaz kafir ya, karena ini adalah lafdzun syar'i, lafaz yang datang dari Al-Quran. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ya, jangan sampai propaganda ya nggak boleh mengucapkan kafir. Ya, nanti lama-lama mengubah ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun" diganti "Qul ya ayyuhal ghairul muslimin." Ya. Ya ada propaganda. Ya. Lafzul kafir adalah lafzun syar'i. Kita tidak boleh anti. Ya, kita punya kaidah sendiri, punya apa? Manhaj. Ya, bahwasanya lafaz kafir, lafaz syar'i, dan plus kita tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang muslim. Ya, enggak boleh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Tidaklah Sulaiman itu kufur, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Syaitan-syaitan mengajarkan manusia sihir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah dua malaikat, salah satu dari keduanya mengajarkan, ya, sampai keduanya mengatakan terlebih dahulu, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Kami ini hanyalah fitnah, maka janganlah kufur. Wa ala hadza yakfuru man sahara. Berdasarkan ayat-ayat ini, maka orang yang melakukan praktek sihir dia telah jatuh dalam kekufuran. Wa man ta'allamahu walau lam yashur. Begitu pula siapa yang belajar sihir, dia jatuh ke dalam kepada perbuatan kufur meskipun belum mempraktekannya. Ya, keduanya sama. Yang belajar dan belum praktek juga jatuh dalam kekufuran. Fa mujarrad ta'allumihi kufur, maka sekedar belajar itu kufur, sekedar belajar sihir itu kufur. Kama dalat alaihi al-ayah, sebagaimana yang ditunjukkan ayat. Ya. Adapun pada ayat, pada firman Allah Ta'ala, "Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka tahu bahwasanya siapa yang belajar sihir, maka dia tidak akan beruntung di akhirat. Ya. Wa hadzal wa'idu lam yutlaq illa fi ma huwa kufrun. Dan ancaman dalam ayat ini tidaklah disematkan kecuali pada
sesuatu yang di dalamnya ada kekufuran. La baqa'a lil imani ma'ahu, yang tidak tersisa iman bersamanya. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala adalah ayat yang berkaitan tentang celaan Allah Azza wa Jalla kepada ahlul kitab. Ya. Kenapa? Dikarenakan ahlul kitab mereka beriman kepada al-jibt wa taghut. Ya. Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka ahlul kitab beriman dengan al-jibt dan at-taghut. Wal jibtu, adapun jibt, fassarahu Umaru bi annahu sihr. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan bahwasannya jibt adalah sihir. Wa sihru minal jibti bila syak. Benar. Ya. Sihir itu adalah bagian dari al-jibt. Tidak ada lagi keraguan. Ya. Wa amma taghut, adapun yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini, faqad nuqila fihi tafsirani. Dinukil tentangnya dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah asy-syaitan, wa huwa tafsiru Umar. Dan ini adalah tafsirnya Umar bin Khattab. Jadi al-jibt itu sihir. Adapun taghut ada dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah syaitan. Tafsir yang kedua adalah al-kuhan, dukun. Kana yanzilu alaihimus syaitan, yang syaitan turun kepada mereka. Fi kulli hayyin wahidun, di setiap tempat, setiap daerah ada satu orang dukun. Wa hadza tafsir Jabir, ini adalah tafsir dari Jabir. Wa huwa tafsirun bil mithali. Ya. Dan sihir, ya, keberadaannya, ya, efeknya nyata memang, ya, nyata, tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi sihir itu baru bisa berfungsi kalau memang Allah Azza wa Jalla menghendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan berfungsi. Allah Subhanahu wa taala, ya, berkehendak. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Si fulan dijaga dari sihir. Si fulan yang lain ternyata tidak, ya. Tidak mesti juga, ya. Orang yang alim secara otomatis nggak bisa disihir, nggak mesti juga. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah disihir. Siapa yang lebih alim dari Rasulullah? Siapa yang lebih bertakwa dari Rasulullah? Tidak ada. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak beliau kena sihir, maka beliau pun terkena sihir. Gitu. Jadi nyata. Kita tidak bisa memungkirinya. Namun tidak boleh bagi kita mempelajarinya atau menyembuhkan sihir dengan sihir, tidak boleh. Ya, ini kadang kena sihir, cara menyembuhkannya ya sihir yang lain, ya. Ya. Sihirnya kiriman dukun A. Cara menyembuhkannya datang ke dukun B, enggak boleh. Ya. Islam sudah mengajarkan bagaimana terbebas dari sihir, yaitu diruqyah dan diurai buhulnya. Kalau memang sihir itu memakai buhul.
Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diru'ya oleh malaikat Jibril, kemudian ya Rasul diberikan kabar bahwasanya buhul sihir yang digunakan untuk menyihir beliau berada di satu sumur. Ya, akhirnya para sahabat pun ya diperintah untuk mengurai buhul tersebut. Nah, ini cara syar'i. Ya, bukan sihir dilawan dengan sihir, bukan, nggak boleh prinsip sihir lawan sihir, dukun lawan dukun, tidak. Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya sihir termasuk salah satu dari 7 perkara yang merusak, yang membinasakan fi dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wa dzakara fil babi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan muallif rahimahullah taala menyebutkan pada bab ini satu hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqati." Jauhilah 7 perkara yang merusak. Qalu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apa 7 perkara tersebut? Qala asyirku billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Wasihru, dan sihir. Nah, di sini ada satu permasalahan. Tadi di awal telah kita sampaikan bahwasanya sihir itu termasuk syirik. Nah, mengapa di sini disebutkan 2 kali asyirku billahi wasihru? Dan ini banyak dalam bahasa Al-Qur'an. Ya, seperti di dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ruh ini siapa? Jibril alaihissalam. Ya. Sebelum Jibril disebutkan al-malaik. Lah, malaik Jibril termasuk malaikat. Ini ada dalam bahasa Al-Qur'an. Ya. Ya. Kaifa utifa sihru ala syikri wa qad taqaddama an sihra dakhilun fi syirki. Bagaimana mungkin disebutkan sihir setelah kesyirikan? Padahal telah dijelaskan bahwasanya sihir itu bagian dari kesyirikan. Ya. Jawabannya adalah li'anna fihi syai'un minal mughayarah. Wa fi syihri lam yaqsid asyirka. Karena di dalam sihir itu ada, dan kesyirikan ada perbedaan. Yaitu apa? Orang yang melakukan sihir secara asal tidak ada maksud untuk berbuat syirik. Ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan sihir, dia merasa dia tidak melakukan kesyirikan. Ya. Oh, dia tidak menyembah selain Allah. Ya. Padahal sebenarnya hakikat yang dia lakukan bentuk penyembahan kepada selain Allah. Karena at-taqarrub itu adalah ibadah. Dan at-taqarrub tidak boleh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya terkait hukum bagi penyihir. Ya. Telah diterangkan bahwasanya sihir itu adalah bagian dari kesyirikan, dan sihir itu adalah perbuatan kufur. Ya, itu loh. Orang yang melakukan praktek sihir dia jatuh ke dalam kekafiran. Sekarang orang yang melakukan praktek sihir apa hukumannya? Ya. Ya. Dzakara al-musannifu rahimallahu taala iddatan nususin tufidu qatlahu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini menerangkan beberapa dalil yang menjelaskan bahwa penyihir itu dibunuh. Nah, adzan dulu. Ya.
Baik. Had atau hukuman bagi para penyihir adalah dibunuh. Penyihir dengan berbagai jenis sihir. Karena sihir ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sihirut ta'thir. Ya, ini kalau paling enak kita terjemahkan itu santet. Sihir yang memberikan ta'thir, pengaruh bekas kepada orang yang terkena sihir. Perutnya sakit, kepalanya sakit, ya. Tiba-tiba perutnya membesar. Nah, ini sihir ta'thir. Ya, kalau kita kenal ya santet. Kemudian sihir yang kedua adalah sihru takhyil. Ya. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam di hadapan penyihir Fir'aun. Ya. Bahwasanya para penyihir Fir'aun melemparkan kabel-kabel. Tiba-tiba dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam yukhayyal annahu tas'a. Ya. Ya, dikhayalkan dalam pandangan Nabi Musa seakan-akan kabel-kabel tadi bergerak. Ini namanya sihru takhyil. Yang ketiga adalah sihrul mahabbah. Ini yang sudah saya singgung tadi. Sihir yang memberi efek seseorang yang awalnya nggak senang, nggak cinta, menjadi cinta. Ya. Itu loh. Ini ada orang nggak kenal agama misalnya, ya, tertarik dengan wanita yang mutadayyinah, yang miliki agama yang bagus, menutup aurat, rajin ngaji, gitu kan. Ya. Secara fitrah perempuan tadi menolak, pasti menolak, gitu kan. Ya. Ketika milih suami tentu pilih yang baik agamanya. Nah. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kok berubah 180 derajat, gitu loh. Nah, karena sini namanya sihir al-mahabbah, sihir mahabbah. Yang keempat adalah sihrut tafriq. Ini lawan dari sihir mahabbah. Kalau sihir mahabbah adalah sihir yang menjadikan seseorang yang awalnya nggak senang jadi senang, nggak cinta menjadi cinta. Kalau sihir tafriq berbeda, lawan dari sihir mahabbah. Yang awalnya cinta jadi benci. Nah, ini sepasang suami istri, misalnya awalnya si suami lihat istrinya itu istri yang soleha, istri yang cantik. Begitu pula sebaliknya, ini tiba-tiba berganti. Ya. Sang suami kalau lihat istri kok bawaannya enak aja. Ya. Wes hilang semua kebaikan-kebaikannya itu, lupa. Nah, sehingga bisa. Ini namanya sihir tafriq. Semua sihir ini, pelaku sihir ini hukumannya satu, dibunuh. Gitu. Berdasarkan dalil, yaitu hadis Nabi SAW, hadus sahir darbatun bisayfi. Pelaku sihir balasannya dipenggal, dibunuh. Dan juga asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar menetapkan untuk membunuh semua penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan. Ya, maka pada zaman beliau setelah ada ketetapan ini, kata Bajalah, faqatalna thalatha sawahira, maka kita pun membunuh 3 tukang sihir. Ya. Begitu pula dalil dari Hafsah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau membunuh budak perempuan beliau yang melakukan praktek sihir. Nah, namun siapa yang membunuh? Yang membunuh tentu waliul amr, yang punya hak, punya kekuasaan, bukan sembarang orang. Ya, setiap orang sihir bunuh, enggak begitu, enggak. Di dalam Islam ada aturannya. Ya. Hudud, ya. Hukuman seperti ini yang memiliki kewajiban untuk melaksanakannya adalah pemimpin.
bukan person. Ya. Wa yaqulu ahlul ilm. Ahlul ilm mengatakan anna sahira, bahwasanya penyihir, idza thabata alaihi sihru, kalau sudah tetap bahwasanya dia melakukan praktek sihir, benar-benar melakukan praktek sihir, bukan sekedar isu. Ya, kadang kan manusia menuduh si fulan, dia penyihir, tukang santet ini. Ya, tanpa dicek, tanpa diselidiki, langsung dihakimi. Nah, ini tidak boleh juga. Ya, harus dicek dulu, dia benar-benar melakukan praktek sihir atau tidak. Ya. Kalau sudah dipastikan dia melakukan praktek sihir, jadi katakan di sini yuqtalu, maka dibunuh. Wala yustatabu, dan tidak dimintai tobat. Ya, tobat. Ya, kalau enggak dibunuh enggak. Sihir, penyihir langsung dibunuh, tidak dimintai tobat. Alasannya kenapa? Li'annahu rubbama kadhiba wa adhara taubata wa baqiya ala sihrihi. Karena bisa saja dia berdusta dalam taubatnya. Ya, menampakkan seakan-akan taubat. Ya, sama seperti yang saya ceritakan tadi, ada salah satu penyihir ya di negeri Arab, ya, dia menampakkan di hadapan manusia ahli sholat, tapi hakikatnya penyihir. Ya, dia melakukan ibadah sholat, mengerjakan sholat secara sengaja dalam keadaan berhadas. Ya. Ya. Ini bentuk menghinakan sholat, bukan mengagungkan ibadah sholat, justru menghinakan sholat. Gitu loh. Ya, yudhir annahu ahlul ibadah. Nah, makanya apa? La yustatabu, tidak dimintai taubat para penyihir itu. Karena apa? Bisa saja dia berbohong, dia menampakkan taubat, sementara baqi ala sihrihi, dia tetap dalam praktek sihirnya. Siapa yang tahu? Ya. Keluar rumah alim, masya Allah, ternyata dia di dalam rumah punya kamar khusus untuk melakukan praktek sihir. Khulasatul bab, ringkasannya bahwasanya sihir itu haram, bahkan sampai derajat syirik dan kufur. Ya. Siapa yang terjatuh dalam perbuatan sihir, maka dia jatuh dalam kekufuran. Dan sihir itu termasuk hal yang membinasakan di akhirat maupun di dunia. Serta hukuman bagi para penyihir adalah dibunuh dan tidak dimintai tobat. Namun yang melakukan, yang mempraktekkan, mengamalkan atau menjalankan hukuman bagi penyihir adalah mereka yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin kaum muslimin. Demikian yang disampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat ya, dan menjadi ilmu yang nafi buat kita serta menjadi simpanan pahala buat kita kelak di akhirat. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.